dilakukan oleh para pemimpin Iran dan warganya merupakan hak konstitusional karena setiap bangsa berhak mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negaranya. Iran sedang menjadi spirit bagi dunia bahwa apabila Iran menyerah, kedaulatannya diatur oleh bangsa lain, maka peristiwa serupa akan terjadi pada negara manapun dan bangsa apapun. Untuk itu, hak konstitusional kita untuk mendoakan agar perdamaian segera terwujud dan Iran kembali kokoh kedaulatan bangsanya dan dihormati oleh seluruh dunia. Dan kita semua memiliki harapan agar terwujud perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh warga dunia. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita ngobrol aja, ngobrol dingin ya. Kita makan gimana caranya? Oh iya, maaf. Yang dibicarakan itu kan bapaknya sini, yang dibicarakan dari situ. Yang dibicarakan itu kan gimana caranya Vina bisa balik kalau memang mau balik. Betul, Pak. Kan gitu loh. Bapak kenal? Tahu? Tidak, Pak. Waktu di Cirebon pernah ketemu nggak? Tidak, Pak. Oh, sama Bapak mah belum pernah ketemu. Belum, Pak. Oh. Vina tuh setelah di Cina ini ingin pulang baru minta tolong ke saya. Oh, jadi Bapak nggak pernah bertemu Susi ya? Nggak pernah. Oh, belum pernah bertemu Susi. Cuman Cina kan, Vina kan ngechat terus investigasi, Oke. kirim chat dan foto-foto semua, Pak. Oh iya, artinya gini, Susi. ini udah ngakuin. Siapa? Kalau Susi mah satu, bahwa bikin pernyataan masuk Islamnya, mualafnya itu Iya, iya. menggunakan taruhlah misalnya tokoh agama dari Pleret. Dia yang ngasih duit 1 juta ke tokoh agamanya. Kemudian dikasih surat keterangan. Di atas materai dia masuk Islam, kan begitu loh. Dimandiin, katanya kan gitu loh. Nah kan kemudian dengan tujuan tadinya mau dinikahin di Cirebon. Nah kalau penjelasan dia itu Vinanya yang pengen nikah di Cina. Kalau penjelasan dia, Siap. karena Bapak juga nggak tahu, saya yang nggak tahu. Betul, Pak. Betul. Tapi kan saya kan chat-chatan dan sering komunikasi detik ini. Tapi Bapak sarang Abima lamun di Bahasa Indonesia apalagi Cirebon nggak ngerti. Saya nggak ngerti. ini sama Nisa saya kalau Iya, komunikasi saya sama dipanggil saya saya. nggak ada gitu Pak. Saya mah jadi kemarin juga pernah main ke si ibu yang punya kontrakan di Mes tuh. Iya, Mes ibunya dia, orang. ya. Iya, nah dia moto-moto rumahnya katanya. Terus ya orang yang nggak tahu juga dibawa-bawa. Saya sih nggak ngerti Bu, Ibu mau bilang apa. Saya Iya. nanti yang penting saya kan laporan saya kan tadi pernyataan Vina, bukti Iya. chat apapun saya kumpulkan. Nisa, Ame, Sisi, terus Jang dan Liu. Dari chatan ini kan, ini juga ada sampai nawar mahar ini kan 60 juta. Kan Iya. Ibu juga kan ada chatan itu kan. Sampai Vinanya nggak mau 600, minta 100. Vina yang minta mahar 100. Iya, Pak, ini ada tahun-tahunan. Oke, nawarnya minta 100 jutanya ke siapa diajukannya? Ini chat-chatan sama ini, Pak. Ke ibu. Katanya ibu tadi nggak tahu. Kita kan dibuatkannya banyak. Oh, ibu katanya nggak tahu, hanya ketitipan aja. Chatannya semua di sini. Abila di pulau apa? Oke, saya lihat coba di sini, biar jelas. Kan, Ayah bukti-buktinya. oke, nggak gini. Kita jangan dulu bicara tentang TPPO dulu ya, itu ranahnya polisi. Siapa? Ini baru sampai ke ranah maklar, Siapa? ya kan? Macomblang. Macomblang, Ini Pak. Macomblang ini. Ibu ke saya tadi nggak tahu, hanya ketitipan aja. Oh, kan? Ternyata kan ibu tahu. Jadi gini, ibu yang jujur aja. Kak, kok udah nggak respon sih pesan gua sih? Dan ternyata lu semua agen ya. Nah, Nyangkanya tuh gitu. oh iya, artinya sekarang nanyanya kan yang karena agen. Kan terangnya di dia. Oke, Iya. pertanyaan saya adalah Apa? Gini, Vina itu menyampaikan mahar pengen 100 juta ke siapa? Saya Pak. Ke ibu, akan ke Ibu Susi.
Ibu Susi menyampaikan ke siapa? Ini bilang. Oh, ke mertuanya. Ya, Oke. 100 juta. Nah, kemudian 100 juta. Kemudian yang nawar 60 juta siapa? Kan itu di keluarannya kena 10 juta abi teh. Terus alin yang selama kan alin kena 10 juta. Neng saya teh Pina. Vina, Pak. Oh, Dulu kan Vina. Abi sewa. mah terang mas saya. Oke. Terus ya udah berapa tuh mau 100 juta emang gak biasa kurang. Ya udah kalau nggak mau mah Itu mahar kawin. punya sadayang. Oke. Itu mahar kawin dan sudah dibayarkan. Terus. Oke, terus Mbak boleh nanya lagi kan Bapak yang tahu. Siapa? Satu saja, Pak Yudi yang orang desa lebih yang menguruskan persyaratan nikah itu juga kan saya udah datangi dan dia protes karena Bu Nisa sampai marah-marah nekan-nekan cepat-cepat. Padahal kan keluarga juga pengennya nikah dulu di Gombang, di Plumbon. Tapi Ibu Susi, Bu Nisa yang neken. ini Ibu Susi, Pak. Bu Susi. Saya Kata nggak- Yudi ya. Ya, saya nggak terlalu neken pak. Oke. Ya maaf ya, Nggak tapi kan terlalu, Ibu kan saya- telepon kan ke Pak Yudi suruh segera-segera. Yang ngeliatin berkas itu mah Nisa semuanya si saya ini ngiriminnya ke Nisa, saya nggak terlalu neken. Betul, tapi Ibu telepon kan ke Ya. desa itu, ya sudah itu aja dia. Enggak, artinya gini loh Bu, keterangan Ibu yang disampaikan ke saya dengan fakta beda. Kan seolah-olah tadi mah Ibu tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kalau di sini mah Ibu berperan atuh. Karena Pak Yudi itu ngomong Susi dan saya pun nggak tahu kan, Ibu baru ketemu saya. Itu Vina yang Ibu berperan ini. atuh. Makanya persis nih. Ini kan kalau penyidikan begini. Kalau penyidikan kan pertama nggak tahu. Nanti dikonfrontir dengan saksi yang lain. Nah, Ibu yang benernya gimana deh cerita ke saya. Pak Abi mah ya, Oke. kenal saya, kenal lah, iya, tah sareng iya. Enggak, saya tahu udah, itu udah berulang udah mau sampaikan. Nah, gini loh. Kenapa Ibu mengambil peran untuk ngurusin harga mahar? Abi mah di keluaran, Oleh siapa? di keluaran tuh iya. Ayah bosnya pak, Hah? yang di Cina, bosnya, Bolos siapa? bosnya Evan, iya suka jadi begitu. Bosnya Artinya agen gitu. ada agen kan? Ada mafia kan? Mafia. Bapak mere saran, Heeh. apakah anu minta mahar itu orang tuanya? Nisa, si saya langsung. Iya, enggak dari Cina. Kamu kan minta sama orang tuanya. Sama orang tua Bang Yujun ya. orang tua apa? Betul, Bang Yujun itu Laki-laki. namanya. Nah, kan kamu tuh sebagai pelantara. Kamu hanya menyampaikan dari orang seperti dari bapak ke kamu. Uang titipin ke Pak Didi. Maaf ya Pak ya. Oh, enggak apa-apa, sok aja. Saya maaf. Ini saya titip uang sama kamu untuk Pak Didi. Kamu kan mintanya 100 juta saya waktu ini di Nisa. Mina minta 100 juta. Orang saya sebagai orang tua laki-laki berarti nggak bisa kurang daripada itu, dari 100 juta. Akhirnya tetap mintanya 100 juta. Nah gitu. Jadi kamu tuh ketitipan uang dari orang itu. Jangan dibilang itu, ngomongnya jangan ceplak-cepluk. Enggak apa-apa, bukan penyidikan ini, Bukan Bapak. penyidikan, tetapi kita harus sejelas-jelasnya. Apa yang dirasa, apa yang diterima kita jelasin. Ya, clear semua. Bu Susi maaf ya. Ini malah latihan Ibu diperiksa loh, Bu. Nanti malah Ini belum periksa. Ini latihan diperiksa ini. Yang penting Susi pulang. Ayo baik-baik terbuka dengan kami. Gitu. Yang penting Sudinya pulang. Saya tidak ingin. Iya, saya juga tidak ingin kalau mau menjerumuskan. pulang sok aja pulang. Oke. saya gitu. Begini, Nggak ada kan komunikasi intinya sama gini saya. kan bahwa pihak keluarga suami ya, hari ini suami kan, Ya. suaminya Vina di Cina boleh mulangin bayar 500. Itu Pak. Kan itu loh. Betul Pak. Makanya uang yang 500 itu Betul Pak. sudah dinikmati oleh siapa saja. Kan itu loh, Pak. Betul Pak. Nah, kan intinya kan gini loh. Saya kan udah bayar loh. Gua lu beli loh. Betul 500 Untuk walaupun sebenarnya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh. Muncul muncul laba kan Pak. uang Muncul beli keuntungan. lo, beli lo. Nih, gua udah keluar 500 juta nih. Masa Kan perbudakan begitu nah, kan. kan kalau dihukum di kita mahar udah cerai, kan nggak usah balikin mahar. Iya. Namanya mah nggak usah dibalikin kan, logikanya seperti itu. Ini maaf Pak, saya terbuka ya. Heeh. Saya kan mantu saya kan orang Cina. Heeh. Ya. Ini kita terbuka aja. Masih. Masih. Sekarang masih yang mudah-mudahan pangis bungsunya banyak. Pangis bungsunya. Oh, anak Bapak masih di Cina? Di Cina ayeuna. Heeh. Tah, abdi menjelaskan dia.
Abi memang orang Cina kan seperti gitu. Daripada anak kita istilahnya jadi korban para ruguh, wah Abi ditikahkan secara agama heula, Pak. Betul itu. Ah. Ya. Ditikahkan secara agama. Di sini. Di sini. Terus terang. Bahkan nikah negaranya pun di sini sama saya. Daripadanya banyak daripada itu. Udah kamu nikah dulu. Jadi hukum pernikahannya menggunakan hukum pernikahan Indonesia. Iya, abdi tatos nikahkeun ya, nikahkeun putra ya, abdi tak lama ku abdi itu segala putra hiji. Akhirnya masih kena di Cina. Bahagialah itu mah. Ya alhamdulillah. Tidak ada masalah. Ya memang di antaranya sih punten ya. Jadi abdi sedikit terbuka. Memang orang Cina dengan orang Indonesia ada perbedaan sedikit. Kemungkinan tadi Indonesia agamanya begini, Cina punya agama kan gitu. Kan mereka itu beda-beda kan, Pak, Betul. gitu. Kan nggak bisa disatukan. Nggak Kalau bisa. harus salah satu. Satu Nah, agama. itulah anak saya Nggak pun, begitu. mantu saya pun sebelum menikah agama, saya diiniin dulu, Pak. Ya dinikahin agama Agama? dan dinikahin negara di Indonesia. Indonesia. Sehingga undang-undang pernikahannya Iya, menggunakan selesai. undang-undang pokok Iya. perkawinan di Cuma Indonesia. surat-suratnya kan Nggak ada, Pak. ada, Pak. Buku nikahnya ada. Ada. Nah, kan 2 kali nikahnya. Nikah Kiai dulu. Kiai dulu, nikah agama dulu, Iya, Pak Pak. Amil dilaksanakan. Iya. Setelah itu kan kita perlu surat-suratnya itu sulit sekali. Betul. Ya, di KBRI bahkan saya sudah mengajukan ke Departemen Agama. Itu Pak sulit sekali karena apa? Suratnya itu harus ada di Kementerian Menkumham. Itu ada. Makanya Suratnya. saya tanya, kau kenapa Mbak Susi seperti ini? Ya, Ke itu. ponakan saya. Nah, Itu ini loh, Pak. saya nggak tahu apakah Bapak bener gitu. ya, kalau Kenapa saya kan Bapak- saya nikah kan mestinya kan saya pernah dengar, Betul. tapi saya tidak tahu ya. Yang mana saya tidak Betul. tahu. Saya bilang, ini mau nikahnya di mana? Di sini. Ya, nikahkan dulu di sini. Setelah nikah ini bawa surat-surat Nih, Bu Susi. pernikahan. Pemberangkatan dengan visa apa itu aja juga udah, bukan Ya visa berangkatnya kan tinggal. visa turis. Visa turis, visa liburan udah salah. Nah, Nah, ini, Pak. pertanyaannya begini, Ini sekarang jelas, ya. sekarang gini. Berangkatnya kan visa turis. Betul, Pak. Kalau visa turis kan berarti ada jangka waktu Betul, tinggal. Betul, Pak. Berarti kalau jangka waktunya habis deportasi dong. Betul, Pak. Ini perpanjang terus, Pak. Nah, terakhir ini tanggal 9 Maret nih, Pak, habisnya, Pak. Habis. Habis nih, Pak. Nah, perpanjangannya berarti di Cina. Di Cina, Pak. Di Bisa Kedubes. mana ngurus Iya, teh? Paspor mah Nguruskeun. neng saya Seneng siapa salah? Neng siapa salah? Vinanya, Nah, Vinanya. berarti yang pengurusan paspor dan visa bukan kamu. Berarti Paspornya aja kan, visanya siapa? Neng, Iya, Susi kan? saya. Susi kan? Nah, Ya makanya gini loh Pak, Siapa? ini kan maksud saya gini loh Pak. Pan bahwa pernyataan tadi dengan pernyataan kan Ibu berbeda nih, Susi nih. Kalau tadi kan pertama ketemu saya tidak tahu. Yang kedua tidak tahu, yang ketiga hanya menyerahkan. Kalau gitu mah berperan aktif. Nah gitu loh. Pak. Pertanyaan saya adalah motifnya. Kenapa Ibu Susi berperan aktif ngurusin urusan pernikahan Vina? ini mah saya mah cuma ngebantuin aja, Bantu siapa? ngebantu ini mungkin Siapa? buat dokumen. Oke, ya bukan. Berperan aktif itu kan pasti ada motif. Wih, Motif Ibu apa? Saya nggak mungkin dong bantuin orang nggak ada motif. Saya Nah, kerja di kerja di sini. Ibu kerjanya kan masak. Enggak, ini juga saya bantu kalau ini. Oh, bukan. Ibu kan kerjanya masak, bukan kerja ngurusin paspor. Saya mah comblang. Ya artinya, Ibu sudah berapa sih yang oleh Ibu diurus menikah di luar negeri? Bener nih. Ini 1, 2, Sama siapa satu lagi? 2 sama Lia, Adelia. Susi Delia juga. bukan. Kan? Itu mah mereka sendiri. Enggak gini Bu. Nah kalau misalnya Ibu banyak ngurusin ini dan kemudian nanti terbukti TPPO, Ibu kena loh. Kalau tindak pidana perdagangan orang Ibu kena loh. orang anu dikasih dia pernah kerja tadi dia. Bapak nanya. Iya. Nah, terlihat sengaja datang di Cina tadi. Sengaja cari. Iya, cari sengaja. jodoh. Sengaja. Sengaja cari Iya. jodoh. Itu. Sengaja. Kalau umpamanya kalau itu kan berarti sengaja cari jodoh kan gitu. Nah, Kak Yuna kan kamu itu di sini kenal sama orang Cina. Ada nggak orang Cina yang pertama hubungan dengan kamu siapa? Yang menghubungin orang itu sama kamu mungkin kamu kan orang pekerja tidak tahu. Nah, ada nggak orang Cina-nya yang di sini pernah kerja di sini? Oh, tiba-tiba orang Cina datang ke sini nggak kenal Kayak gini. tanpa ada perantara. Ini kan harus hati-hati begini. Hah? Harus Nah, itu, harus bilangin. hati-hati begini loh.
sama Liu, Bu Susi itu sama Liu, Nisa sama Chang, saya paham 7-Eleven. Sudah terang-terangan aja ibu, jangan berbelit-belit. Mister Liu mah ini bos saya emang. Iya Pak. kan, tapi ibu Iya, seolah ini penerjemah, bos tapi saya. juga hidup berbareng di hotel di apa. Maaf ini ya, saya ini pernyataan final loh ya. Oke, gini. Nih Bu, nah kini kita harus hati-hati nih kan. Ibu kan kerja tuh juru masak. Iya. Kan kalau lihat dari sini, ibu bukan hanya sekedar juru masak, lebih dari itu. Pertanyaannya adalah, sekarang itu kan banyak sindikat. Betul. Nah, sindikat asing yang dikorbanin itu orang Indonesia. Gitu loh. Ini kalau tindak pidana, dia kan balik ke negaranya. Yang korban kan ibu. Ya kalau tindak pidana, kalau narkoba, yang korban orang Indonesia lagi. Maksud saya adalah, bisa sih enggak sih di antara kita ini pembelajaran penting loh Bu. Nah kalau kasusnya terserah Mabes Polri lah. Pembelajaran kita ini adalah, jangan kita ini saling mengorbankan sesama bangsa sendiri. Anak bangsa ya. Hanya untuk urusan duit. Orang pergi ke Maumere, yang ngerayu juga orang Jawa Barat juga. Yang kerja di sana sudah hamil, nanti TPPO dia kena juga. Yang kejadian kemarin ya. Iya. Nah ini Jawa Baratnya banyak banget. Makanya mungkin gubernur yang lain nggak akan ngurai seperti sekarang. Betul. Saya ini pengen ngurai karena saya nggak mau lagi di Jawa Barat ada peristiwa Muncul seperti jual ini. orang mau dikawin mau dikawin kontrak. Saya nggak mau. Baik kawin kontrak yang ada di Jawa Barat maupun di luar negeri yang melibatkan orang asing. Kenapa? Ini martabat bangsa. Gitu loh Bu. Saya kan nggak mau bahas urusan pribadi ibu. Makanya kalau ibu sekedar juru masak, menurut saya tidak. Kalau kesimpulan ini, ibu ini sama Lingguan tuh memang satu tim. Gitu loh Bu. Maka Lingguannya kontraktor sipilnya kontraktor apa? Masa? Hah? Masa kontraktor ngurusin yang begini? Kontraktor sipil Pak. Bikin pabrik apa? Proyek PSN. Proyek Dia di kontraktor mana? Pabrik aja. Ke Batam, ke Kalimantan katanya pernah ya. Kalimantan. Batam. Saya khawatirnya begini. Masa kontraktor sipil ngurusin yang begini? Itu, Mbak, itu hanya Saya mau- khawatirnya adalah dia jaringan untuk membawa orang-orang Indonesia dinikahin dengan orang Cina. Karena di Cina ini perempuan tuh lagi penting. Karena di sana keluarga berencananya berhasil. Sehingga orang sulit menikah karena cari perempuannya susah. Oh, gitu. Karena karena kalau perempuan di Cina mahal. Gitu loh. Jadinya Sehingga mencari yang kali ya. punya duit tidak terlalu besar nggak bisa juga nikah sama perempuan di Cina. Maka dia carilah perempuan di Indonesia. Apalagi cacat mental gitu loh ya. Iya, apalagi yang itu nggak akan mau. Karena di sana berhasil keluarga berencananya. Berhasil. Kurang orang, kurang perempuan, makanya didik kita. Nah, yang dianggap mudah perempuan yang dibawa ke luar negeri itu hanya urusan duit adalah orang Indonesia. Orang Indonesia mana? Jawa Barat. Nah, maksud saya, ini kan harus dibenerin gitu loh. Masa sih perempuan kita ini dikirim ke Cina hanya begini, kawin kontrak. Iya. Nanti kawin kontrak 3 bulan pusing, balik ke kita. Yang ngurusin gubernur jemput lagi 200 juta, 200 juta. Gitu lah. Ah, bingung rumah rakyat miskin. Jelasin ke Pak Dedi, Bapak mau minta dijelasin sejelas-jelasnya apa kekurangannya, apa kelebihan. Nah, kalau yang sudah kita terima, apa adanya yang sudah diterima kita. Bu, kira-kira berapa sih dikasih duitnya? Nah, Udah itu terakhir itu aja. aja. Jujur Tadi aja. Bapak di pasihan, iya Bapak di pasihan aja gitu. Enggak. Saya cuma 5 juta. Dari siapa? Iya. Bukan dari bos. Terima kasih aja. Oh, dari bos. Nah, di mito kasih itu kan gitulah. Dari mertua. bapaknya Bang Jun. Yang nikah yang dulu, waktu nikah yang dulu siapa? Ya, ibu kan pernah nikahin juga, macomlangin juga. Saya ngomongin macomlang dah. Nanti urusan DPO, urusan penyidik. Ibu dikasih duit juga? Yang mana? Yang kan Sebelumnya pernah ada. itu. Nah, Tidak. ibu dapat berapa? Cuman itu ngurus berkas doang. Dikasih berapa? Dikasih berapa ya? Jujur aja. 15 juta. Ya lumayan lah kalau tiap bulan ada yang dikawinin 5 juta, 15 juta. Profesi nih, Pak. Bikin surat-surat atau ente? Iya makanya. Mutlak, eta surat macam paspor Bikin atau relax visa aja. gitu. Eta urang teu Cepat gampang. mana teu melalui tadinya. Tapi yang mana?
gitu. Ya itu, ya udah Bu, ya itu Gitu. nanti itu mah kalau berikutnya mah kan terserah penyidik, ya kan? Kalau saya mah kan hari ini sudah berikan penjelasan nih, Ya. kan Vinanya ngomong nih di media sosial, Ya, ya kan? betul. Nuduh ibu kan, Ya. ibu ngasih jawaban, ya sudah, Gitu. Bu. Saya kan sampai di situ bukan Ya. penyidik. Nah kan saya sudah ketemu nih sama Thank you, ya, Bang. Pengki dan pengacaranya. Saya, Bang. Ya, yang Ya, paling itu. utama adalah dari peristiwa ini pada warga Jawa Barat dan warga Indonesia jangan ngambil profesi-profesi ini. Betul, Bang. Dan bagi warga Indonesia, saya katakan warga Jawa Barat, nanti kalau mau menikah dengan orang asing, kemudian harus dikonsultasikan di setiap kabupaten mau saya bentuk biar tidak terjadi seperti ini. Betul, Bang. Ya, Setuju, agar Bang. jelas. Dan Betul. buat Vina, kita akan tetap memproses, proses hukumnya tetap berjalan. Korban. Nanti mudah-mudahan kita ada jalan untuk menjemput. Walaupun juga saya menyesali peristiwa ini. Kenapa Vina dulu mau melakukan ini? Ya, terima kasih.